Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ning Evi ya, manggilnya Ning Evi ya. Kemudian ada Pak Wakil Rektor, Ustadz Langgan. Wakil Rektor, Wakil Rektor 3 sekaligus bendahara yayasan. Oh, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Wakil Rektor 2. Wah, ini yang agak-agak gimana gitu ya. Dan Bapak-bapak Kaprodi ya, serta ada rekan-rekan yang lainnya juga, pengelola Institut Agama Islam Negeri, Institut Agama Islam Darul Fatah Indafa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi bilangnya kejutan, saya terkejut gitu. Ya. Ini dapat kejutan, saya terkejut gitu. Tadi silaturahimnya panjang dari SD Pelangi ya sampai ke perguruan tinggi yang salah satu yang sepertinya ke depan ini bakal menguasai perswastaan ini. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah, dan bukan orang asing bagi saya ini teman-teman semuanya. Saya pernah ketemu Ustadz ya, waktu promosi doktor ya Tat ya. Sudah tahu rumah juga beliau, tapi nggak ketemu anak saya yang nemuin ya. Oh iya. Pembimbing. Iya. Co-promotor ya. Sama Ustadz Arman juga pernah ya ketemu. Ustadz Irham juga pernah karena istri beliau ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti sempat bersilaturahim ya. Karena sebetulnya ke depan itu ya Ning juga pasti sudah tahu itu ya, SDM itu nomor 1 gitu. Kalau pesan rektor SA itu Sunan Ampel 3 yang nggak boleh cacat kalau mengelola perguruan tinggi. 1 bidang keuangan, 2 bidang kepegawaian, 3 bidang kepribadian personal. Nah, ini 3 ini kunci ini ya. Harus steril ini. 1 bidang keuangan, ini harus steril ya. Yang kedua kepegawaian, artinya menyangkut SDM ya kan. Yang ketiga kepribadian person-personnya ini. Ini luar biasa tantangan ya, kiri kanan biasanya kalau sudah pegang jabatan itu wah udah yang tadinya anti jadi pro gitu ya. Yang saya maksud adalah pelanggaran-pelanggaran etik gitu. Itu yang harus dihindari ya. Itu yang pertama, modal untuk membesarkan lembaga ya. Yang kedua saya kira berangkat dari visi ya mungkin ya. Ini ahlinya menyusun visi. Ya, visi itu memang betul orang melihat dari visi dulu ya Ning ya. Kalau yang profit ya, kita kan yang non profit ya. Kalau dunia industri itu orang melihat produk, semakin murah itu orang Indonesia itu semakin murah, semakin memenuhi keinginan pelanggan, itulah yang diminati. Tetapi beda istilahnya kalau kita di dunia pendidikan ya. Nah, dunia pendidikan ini memuaskan pelanggannya tentunya dengan layanan. Ya. Kepuasan pelanggan itu kunci gitu. Bagaimana kita mengetahui kepuasan pelanggan? Kita buka seluas-luasnya bagaimana ya, lewat wawancara, lewat observasi, lewat angket ya, sehingga kita tahu arah maunya pelanggan itu kemana. Itu yang paling penting ya. Memuaskan kebutuhan konsumen itu adalah kunci yang akan menjadi branding kemana-mana gitu. Satu orang akan bercerita kemana-mana, Darul Fatah itu begini ya, Indafa itu begini, pelayanan cepat, pelayanan responsif, pelayanan handal ya, tidak stop dilayani kalau belum selesai. Nah, itu handal ya. Jadi dari hulu sampai hilir itu selesai semua urusan yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen. Itu akan diingat selalu oleh konsumen, dan konsumen-konsumen kita ini akan cerita, sekolahlah di sana. Nah, itulah namanya brand awareness, kesadaran merek. Ya, kita akan membangun kesadaran merek yang akan dibangun oleh kita semua ya. Menyangkut juga pelanggan kita, bahwa ketika orang menyebutkan perguruan tinggi swasta,
yang muncul di kepala adalah Indafa. Indafa. Nah itu namanya kesadaran merek gitu ya. Jadi orang udah nggak ada choice yang lain lagi gitu ya. Seperti ini ya. Kalau kita mau minum, udah jangan ke lain lagi, ini aja gitu. Ini namanya udah sadar merek gitu. Kenapa? Karena yang lain-lain pasti ada apa-apanya. Di sini kita aman gitu ya, di Indafa aman. Aman apanya? Segalanya. Harga aman, layanan aman, lingkungan aman ya. Apalagi ya termasuk juga ketika ada yang di bawah, perekonomian di bawah, kita punya solusi untuk tetap menyelesaikan mereka gitu. Artinya kan ada kerjasama ya yang dibangun oleh lembaga ini, karena tidak menutup kemungkinan pendidikan kualitas tidak lepas dari dana. Ya. Itu pasti. Nggak ada katanya yang pendidikan kualitas itu tidak ada dananya. Mungkin nggak ada dana tapi ada kerjasama yang dibangun gitu ya, sehingga pendanaan itu oleh sponsor. Nah itu yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Visinya distingsi jelas gitu ya. Visinya sudah jelas kan ya, bahwa ada kriteria dalam menyusun visi lembaga ya. Kita bisa menyebutnya SMART. Visi kami moderat bermartabat. Ya. Jadi visi itu tidak panjang-panjang saya kira, tetapi bisa diingat, bisa dipahami. Ya kriterianya kan SMART ya. Ustadz Arman udah tahu itu. Ustadz Langgeng udah tahu itu, bahwa kalau menyusun visi itu harus SMART ya, spesifik, measurable, achievable ya. Kemudian aplikatif dan ada T-nya time bound gitu. Jadi ada milestone-nya gitu ya. Program ini jelas gitu. Cita-cita bersama kita ini kita mulai di sini. Target kita tahun berikut dan target panen raya kita di tahun berapa. Ya. Nah, itu visi namanya. Dan semua orang ya SDM ini harus merujuknya ke satu visi, jangan main belakang. Ya. Visi yang dibawa ini lah kok bergeraknya beda. Lah kapan ketemunya di satu titik gitu loh. Jadi visi ini harus dibawa bukan untuk disimpan di dokumen, bila perlu disosialisasikan besar-besaran gitu ya Ning ya. Kalau tidak salah ya, visi itu harus dikenalkan, ini loh cita-cita kita bersama. Kita harus menggotongnya bareng-bareng. Gak cukup satu orang wakil rektor misalnya ya. Gitu. Jadi temukan dulu visi yang distingsi tadi, tentunya berangkat dari keinginan konsumen. Ya. Kita ada karena menjawab kebutuhan konsumen. Apa yang ada di masyarakat, kegelisahan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, mereka datang ke sini dan dijawab oleh lembaga ini dengan tuntas ya, yang apa yang tadi kita katakan handal gitu ya. Bisa diandalkan. Orang tua hari ini gelisah gitu ya. Wah, anak saya mau jadi apa ini dengan kondisi yang seperti ini, perekonomian ya, moral dan sebagainya. Dijawab oleh Indafa, oh kami di sini bermartabat, unggul, apa tadi? Moderat, bermartabat. Nah, itu saya kira dari situ saja sudah merupakan jawaban itu, ya. Moderat, bermartabat. Jadi terbuka kampus ini untuk siapapun ya, tidak eksklusif tertutup hanya untuk satu golongan kan tidak gitu ya. Nah saya kira itu ya semuanya apa yang kita sebut dengan POAC ya, planning organizing. Nah itu kita kelola dan teman-teman semua ini saya kira sudah ada ilmunya, tinggal kita action gitu ya, bekerja tuntas di atas rata-rata, kan itu yang kita inginkan ya. Kalau kita hanya bekerja, oh ada Ning Evi misalnya, ayo kita bekerja, ada Pak Wakil Rektor kita bekerja, begitu mereka nggak ada, kita lemas tidak bekerja. Nah itu nggak bisa, itu yang seperti itu. Kita adalah penanggung jawab di posisi kita masing-masing. Intinya bekerjalah di atas rata-rata. Jangan hanya memenuhi standar minimal, ya. Lembaga ini akan seperti siput nanti kalau semuanya punya prinsip, yang penting standar tugas selesai, ya, tagihan IKU tercapai. Jangan berpikirnya, jangan seperti itu. Bekerjalah di atas standar. Itu yang kita sebut dengan unggul, ya.
keunggulan gitu loh. Orang yang enggak unggul ya karena dia bekerja tetapi dia hanya menganggap tugas saya sudah selesai. Itu bukan tugas saya gitu ya. Padahal yang namanya organisasi ini saling keterkaitan itu. Kampus non pemerintah saya kira ya, swasta katakanlah, ini punya peluang yang cepat untuk segera mengambil kebijakan apapun. Amin. Tidak tergantung kepada siapa gitu ya. Baik itu bidang keuangan, regulasi akademik, itu bisa dengan cepat diambil kebijakannya, dan ini diperlukan seorang leader yang inovatif tentunya. Ya, seorang leader yang bisa melompat 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nggak cukup hanya pemimpin yang berdiam diri, tidak berkolaborasi gitu ya, menganggap kita yang paling bisa, itu justru berbahaya ya. Karena dalam manajemen ada teori S kan ya, teman-teman ya, yang manajemen S itu ada atas, ada tengah, ada bawah. Hati-hati kalau kita lagi di atas, kalau kita tidak waspada kita bisa melorot ke bawah. Kalau udah di bawah perlu 7 tahun lebih untuk naik. Udah pensiun mungkin kita 7 tahun, habis usianya ya, digantikan oleh generasi yang selanjutnya. Oleh karena itu begitu kita diberi amanah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain memang ini pengabdian kita, yakinlah bahwa Allah tidak tidur ya Ning. Saya belajar dari Ning ini ya. Itu akan menjadi modal kita gitu ya untuk bahagia dunia akhirat. Begitu. Keren ya. banget sih. Saya kira itu ya yang bisa saya share ke teman-teman ini. Saya juga masih banyak belajar nih dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti apa yang dicita-citakan lembaga ini bisa terwujud ya. Karena Lampung ini saya kira memang masih kekurangan lembaga yang bisa menjawab kebutuhan konsumen tadi. Demikian. Tepuk tangan dong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maunya nanti ini kan kurang banget ya, Ustadz Langgeng. Semoga ada waktu yang lebih luang, lebih leluasa, dan bisa didengarkan oleh dosen-dosen yang lain, karena ini baru pimpinannya gitu. Tapi terima kasih banget, sudah keren banget yang berusaha. Saya merasa mendapatkan materi kuliah 2 SKS itu padat banget, teori S, kemudian SMART tadi, kemudian PUC tadi ya. Kita memang harus sering-sering begitu ya, sering-sering dikilik-kilik, sering-sering dicas lagi gitu. Dan alhamdulillah kita dicas oleh orang yang tepat meskipun tidak kita rencanakan. Terima kasih banget. Mohon kesediaannya nanti untuk kesini lagi nggih. Kita bermitra. Oh, bermitra. Ya kan? Terima kasih. Kami juga butuh support teman-teman yang apalagi dengan prodi yang sama nanti ya. Iya, ya insya Allah kita ada rencana ya buat MBA. Karena kebetulan yang paling banyak di sini bahasa Arab. Jadi alhamdulillah kemarin Ibu kita kerjasama dengan UIN Sunan Kalijogo 10 Kalijaga ini 10 dosen kami insya Allah mulai semester depan akan kuliah di sana. Online-nya 90%. Percepatan SDM ya. Karena kesadaran itu terpantik ketika akreditasi kemarin ya Ustadz ya. Betul. Oh kayaknya kita masih banyak yang harus dikejar dan untungnya yayasan yang diketuai oleh Kiai Aryasin Tepang ya. Katanya ternyata beliau ini satu angkatan. S1. Beliau bahasa Arab, saya ke pendidikan Islam. Jadi Kiai Aryasin itu luar biasa Bu dukungannya pada kami. Termasuk Ustadz Langgeng yayasan ini yang sangat mensupport kami. Jadi sekali lagi kami tentu tidak bisa sendirian. Kami masih perlu belajar banyak sekali dan mohon kesediaan guru-guru termasuk Prof Junaida untuk tidak bosan-bosan ke sana. Ini kan aja karena untuk sekaligus untuk kebutuhan kita dijadwalkan saja nggih Ustadz Langgeng monggo nanti membimbing teman-teman sekaligus untuk kebutuhan kita recharge gitu ya. Karena kita butuh banget, mohon kesediaannya nanti kita sesuaikan waktunya. Kemarin juga di Winsuka kita ada program
Harusnya kan kerjasama kita hanya untuk S3 itu ya Bu. Ternyata begitu kami datang ke sana, Rektor dan Warak itu memberikan peluang banyak kerjasama. Salah satunya guest lecture ya. Guest lecture. Guest lecture, kemudian ada apa lagi? Beasiswa, kemudian seminar internasional. Banyak banget Bu. Langsung Alhamdulillah. action ya. Langsung. Ya. Di pusat juga demikian. Jadi banyak PR kami Ya. gitu. PR mohon bimbingannya. Terima kasih sekali lagi. Saya akan bertemu beliau lagi nanti insya Allah di pasca. Mohon izin nanti ini bisa dipublikasikan, boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih. Kegiatan akademik. Kegiatan Ya, akademik. kegiatan akademik. Mas Arman nanti nggih, Mas Arman atau Ustaz Langgeng. Sekali lagi terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga manfaat, barokah berlimpah dan kita masih bisa lanjut belajar terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.